Kita miliki ya dua buah titik, yakni 3,0 di sumbu X dan 0,6 di sumbu Y ya. Maka kita bisa buat sebuah garis ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. 3,0 berarti titiknya terletak di sumbu X. Kemudian 0,6 berarti titiknya terletak di sumbu Y. Halo guys, welcome to back my channel again di Juara Edutainment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier. Sesuai namanya, pertidaksamaan linier artinya pertidaksamaan yang berupa garis ya. Contoh seperti 2x plus y lebih dari sama dengan 6. Atau misalnya x plus y lebih dari 4 ya. Di sini ada menggunakan sama dengan, ini tidak menggunakan sama dengan. Nanti akan ada perbedaannya ya. Letak perbedaannya di mana? Kita simak di sini ya. Pertama, bagaimana menentukan daerah himpunan penyelesaian? Daerah himpunan penyelesaian pertama, kita tentukan titik potong ya. Titik potong garis terhadap sumbu X. Garis terhadap sumbu X. Dengan cara apa? Dengan cara membuat Y sama dengan 0. Seperti itu. Contoh di sini 2x plus y sama dengan 6, maka bila kita substitusi y sama dengan 0, artinya di sini y-nya kita ganti 0, berarti 2x plus 0 sama dengan 6, berarti x sama dengan 3. Maka kita peroleh titik berupa 3,0, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita cari titik potong garis terhadap sumbu y ya. Maka syaratnya adalah x harus sama dengan 0. 2x plus y sama dengan 6, kita substitusi x sama dengan 0, maka kita peroleh 2 kali 0 tambah y sama dengan 6. Artinya y sama dengan 6, seperti itu ya. Maka kita peroleh titik 0,6. Kita miliki ya dua buah titik, yakni 3,0 di sumbu X dan 0,6 di sumbu Y ya. Maka kita bisa buat sebuah garis ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. 3,0 berarti titiknya terletak di sumbu X. Kemudian 0,6 berarti titiknya terletak di sumbu Y. Nah, perhatikan garis yang saya buat ya. Ini merupakan garis yang menyambung, artinya tidak putus-putus. Kenapa? Karena di sini tanda pertidaksamaannya menggunakan sama dengan ya. Bila tanda pertidaksamaannya tidak menggunakan sama dengan, maka garis yang kita buat adalah garis yang putus-putus seperti itu ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, untuk selanjutnya, bila kita mau membuat titik potong pada sumbu X maupun titik potong pada sumbu Y, kita cukup buat sebuah tabel seperti ini ya, untuk memudahkan dalam
penulisan ya. Ini X, ini Y, ini X, Y. Seperti itu. Nah, sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan bahwa titik potong terhadap sumbu X, yaitu Y harus sama dengan 0. Ketika Y bernilai 0, kita substitusi ke sini. X tambah 0, ini anggap aja sama dengan ya. X tambah 0 sama dengan 4. Maka X-nya sama dengan 4. Kita peroleh titiknya berupa 4,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y. Kita masukkan X sama dengan 0. Kita substitusi di sini, X kita gantikan dengan 0, maka 0 tambah Y sama dengan 4. Berarti Y sama dengan 4, seperti itu ya. Maka kita peroleh titik 0,4. Berarti kita peroleh dua buah titik. Satu di titik sumbu X dan satu lagi di titik sumbu Y ya. Di titik sumbu X bernilai 4 dan Y bernilai 4. Maka kita peroleh berupa begini ya, seperti ini. Ini garisnya berupa putus-putus. Kenapa garisnya putus-putus? Karena ini tidak menggunakan sama dengan. Nah, kita perhatikan ya. Ini ada garis yang pertama ya. Katakanlah ini garis pertama, ini garis kedua. Ini garis pertama, ini garis kedua. Untuk garis pertama, perhatikan ya. Di sini ya, kita bisa menentukan daerah HP ya. Menentukan daerah HP dengan uji titik ya. Uji titik. Seperti itu ya. Kita perhatikan ya, di sini kita ada sebuah titik 0,0 ya. Jadi di sini titiknya itu tidak boleh titik yang berada pada suatu garis ya. Kita harus ambil titiknya itu di luar garis. Contoh untuk pertidaksamaan yang pertama ini ya. Berarti garisnya ini ya. Maka titik di luar garis ini bisa berupa titik 0,0, berupa titik di sini ada 0,4 atau 4,0 dan lain sebagainya. Pokoknya titik yang bukan berada pada garis ini. Garis yang pertama, oke? Nah, kita misalkan uji titiknya 0,0. Kita substitusi ke pertidaksamaan ini ya. 2X plus Y lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 6. X dan Y kita substitusi 0 ya. Berarti 2 kali 0 tambah 0 lebih dari sama dengan 6. Berarti 0 lebih dari sama dengan 6. Secara matematis ya, apakah 0 lebih dari sama dengan 6? Tentu kita jawab tidak. Artinya daerah di sebelah kiri garis yang pertama ini merupakan daerah bukan himpunan penyelesaian, seperti itu ya. Oleh karena itu ya, nanti di sini ada istilah arsir, ada istilah coret gitu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan metode coret ya. Artinya metode coret itu coret bagian yang salah, seperti gitu ya. Jadi bahwa 0,0 berada di sebelah kiri atau sebelah bawah garis pertama itu merupakan ini bagian yang salah ya. Maka kita coret seperti itu ya. Lalu berikutnya ya, X plus Y sama lebih dari 4 ya. Kita gunakan titik uji juga ya. X plus Y lebih dari 4. Kita gunakan titik uji juga 0,0 ya. Masukkan X-nya substitusi 0, Y-nya substitusi 0. Apakah 0 lebih dari 4? Jawabannya salah. Maka
daerah di sebelah ini kan 0,0 berada di sini ya, berada di sebelah kiri atau bawah dari garis yang kedua ya. Maka daerah sini merupakan daerah salah, maka kita coret seperti itu ya. Berarti daerah HP-nya yang mana? Ini. Daerah HP-nya daerah seperti ini ya. Kurang lebih seperti itu ya. Ini cara untuk menentukan daerah HP ya. Kita gunakan cara titik uji ya. Oke. Selanjutnya ya, contoh soal berikutnya. Tentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6, x plus 4y kurang dari 4, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0 ya. Nah, sebelum ke soal, saya ingin menjelaskan untuk x lebih dari sama dengan dan y lebih dari sama dengan ya. Jadi begini. Di dalam diagram Kartesius ya, ini kan ada sumbu X, ada sumbu Y. Bila kita disuruh membuat suatu garis, katakanlah X sama dengan 2. Berarti kita buat ya, titik X sama dengan 2 di sumbu X. Lalu buat garisnya, garis apa? Bila X sama dengan, maka kita buat garisnya adalah garis vertikal. Itu kalau X sama dengan. Bila Y sama dengan, katakanlah kita ambil contoh Y sama dengan 1. Maka kita buat titik 1 di sumbu Y, kurang lebih di sini. Kan ini 0,0 ya. Ini 0,0, ke sana positif, ke atas positif, ke kiri negatif, ke bawah negatif ya. Jadi kalau kita tulis secara detail, ini min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Ini 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini diagram Kartesius akan seperti ini ya. Jadi kalau ke atas merupakan sumbu Y positif, ke kanan sumbu X positif, ke kiri sumbu X negatif, ke bawah sumbu Y negatif. Seperti itu. Makanya di atas sumbu X ini nilai Y-nya positif semua. Di bawah sumbu X nilai Y-nya negatif semua. Tengah-tengahnya ini adalah disebut titik asal atau 0,0 gitu ya. Kemudian di sebelah kanan sumbu Y ini nilai X-nya positif semua. Di sebelah kiri sumbu Y nilai X-nya negatif semua gitu ya. Jadi kalau X sama dengan 2, maka berupa garis vertikal di X sama dengan 2. Kalau Y sama dengan 1, merupakan garis horizontal di Y sama dengan 1. Ini Y sama dengan 1, ini X sama dengan 2. Seperti itu ya. Bagaimana kalau misalkan X sama dengan 0? X sama dengan 0 berarti di sini. Kita bikin ini ya. Nah, ini X sama dengan 0. Artinya apa? X sama dengan 0, ini artinya sama aja dengan sumbu Y. Seperti itu ya. Begitu juga dengan Y sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 1 di sini, berarti Y sama dengan 0 di sini kan? Ya. Ini Y sama dengan 0. Artinya Y sama dengan 0 sama dengan apa? Sama dengan sumbu X ya. Nah, ini yang harus kalian ingat baik-baik ya. Bahwa apa? X sama dengan 0 adalah sumbu Y. Y sama dengan 0 adalah sumbu X. Seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan lagi ke contoh soal tadi ya. Perhatikan baik-baik ya di soal ini. Pertama, pertidaksamaan pertama adalah 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6. Seperti biasa ya, kita buat apa? Kita buat tabel ya, seperti tadi. Tabel ini X, ini Y, ini titik X, Y gitu ya.
Kita buat bila Y-nya 0. Y-nya 0 artinya memotong sumbu X ya. Y-nya 0 kita substitusi 2X tambah 3 kali 0 sama dengan 6. Berarti 2X sama dengan 6, berarti X sama dengan 6 bagi 2 ya. Dapat 3. Begitu juga sebaliknya. Kita buat X-nya sama dengan 0 ya. X sama dengan 0, 2 kali 0 tambah 3Y sama dengan 6. Berarti 3Y sama dengan 6, berarti Y sama dengan 6 bagi 3. Kita peroleh 2. Ini titiknya berarti kita peroleh 3,0, ini 0,2. Seperti itu ya. Nah, kita buat garisnya di sebelah sini ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X gitu ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau garis yang benar itu harus skalanya harus sesuai ya. Jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh. Intinya sesuai aja ya. Kira-kira satu satuan dari yang 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3 dan seterusnya itu jaraknya harus sama ya. Ini karena saya tidak menggunakan alat apapun, ini kira-kira saja ya. Kemudian kita buat titik 3,0, berarti titik yang berada pada sumbu X di titik 3 ya. Kemudian 0,2 berarti di sumbu Y ya. Karena ini ada sama dengan, berarti kita buat garisnya garis yang berupa garis lurus ya. Garis sambung. Ini gambarnya rada menceng ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Perhatikan kalau kita titik uji ya. Titik uji berapa? Banyak ya. Kita bisa gunakan 0,1 atau 1,0 atau 2,0 ya. Pokoknya titik-titik yang bukan berada pada garis ya. Misalnya kita ambil titik 0,1. Kita substitusi ke sini. 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 6. X-nya 0, 2 kali 0 tambah 3 kali Y-nya 1. 3 kurang dari sama dengan 6, benar atau salah? Benar. Artinya daerah sini merupakan daerah HP. Maka kita bagian sini kita coret seperti itu. Ingat ya, tadi perjanjiannya yang dicoret itu daerah yang salah. Yang dicoret itu bagian yang salah seperti itu ya. Kemudian yang kedua, X plus 4Y kurang dari 4 ya. Sama kita buat seperti ini ya tabelnya. Sumbu X, sumbu Y, titik X, Y. Ketika Y-nya 0, masukin sini. X tambah 0 sama dengan 4, berarti X-nya 4. Begitu juga ketika X-nya 0, 0 tambah 4Y sama dengan 4, berarti Y 4 bagi 4, 1 gitu ya. Berarti ini titiknya 4,0, ini titiknya 0,1 seperti itu ya. Nah, kita peroleh dua titik ini 4,0 berarti ada di sumbu X. Kemudian 0,1 berada di sumbu Y. Perhatikan di sini, saya tidak menggunakan tanda sama dengan, artinya garis yang kita buat adalah garis putus-putus ya. Kurang lebih seperti ini ya. Garis putus-putus seperti itu. Kemudian kita titik uji. Misal titik ujinya kita random aja ya. Mau titik berapapun. Misal kita ambil titik ini 1,0. 1,0. Masukkan ke X plus 4Y kurang dari 4. Substitusi X-nya 1 tambah 4 kali Y-nya 0. Berarti 1 kurang dari 4. Apakah benar? Benar. Berarti daerah sini, daerah bawah sini ya, 1,0 kan daerah bawah ya. Daerah bawah garis merupakan daerah himpunan penyelesaian. Karena benar ya. Kalau yang dicoret berarti daerah salahnya, berarti daerah yang atas seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, X lebih dari sama dengan 0. Kita tahu X sama dengan 0 tadi apa? Merupakan sumbu Y. Lebih dari sama dengan 0 artinya ambil daerah positif,
yang ke kanan berarti ya. Ambil daerah ke kanan, maka yang kita coret adalah daerah yang ke kiri sumbu Y ya. Ini sumbu Y, yang kanan diambil, yang kiri dicoret gitu ya. Kemudian yang keempat, Y lebih dari sama dengan 0. Y sama dengan 0 adalah sumbu X ya. Y lebih dari sama dengan 0 artinya sumbu X yang ke atas. Maka sumbu X yang ke bawah kita coret. Seperti itu ya. Maka kita peroleh daerah HP-nya di sini ya. Nah, kita tulis ulang ini ya. Bila yang kita coret-coret ini di buku menggunakan coretannya menggunakan pensil dan kurvanya garisnya menggunakan pen ya, maka kita bisa hapus lalu daerah HP-nya kita arsir seperti itu. Tapi karena ini semuanya berupa tulisan spidol, maka saya tulis ulang ya. Ini 3, ini 4, ini 2, ini 1. Maka daerah HP-nya bila di buku jawabannya akan seperti ini. Merupakan daerah arsir seperti ini ya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Semoga membantu. Salam juara.